Maka Rasulullah pun mengambil tongkatnya dan memukul-mukul. Ketika itu pada di Madinah dipukul-pukul Rasulullah. Blok, dek, dek sampai 3 kali. Hadza thaibah yang tidak akan bisa dimasuki oleh Dajjal. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang kita lalui tentang cerita Al-Masihid Dajjal, tentang bagaimana itu Dajjal, flashback, memutar untuk merefresh, menyegarkan ingatan kita bahwa sahabat ini terdampar di satu pulau dan akhirnya bertemu dengan Dajjal. Ketika bertemu dengan Dajjal, yang sebelumnya bertemu dengan Al-Jasasah atau Jud wa Ma'jud, maka ketika ditemui oleh calon Damim Ad-Dari, jadi calon pada saat calon sahabat Nabi, belum Islam, karena calon sahabat Nabi pada saat itu pada akhirnya beliau akan berikrar syahadat di hadapan Rasulullah. Beliau beragama Nasrani, beragama Kristen. Maka ketika ditanya, siapakah engkau? Orang yang terikat itu Dajjal yang ditanya. Maka dikatakan, sebelum kau bertanya, aku mau bertanya lah. Itu sesuatu yang tidak sopan ya. Jadi dia diajarkan Rasulullah, ini hikmahnya. Orang kalau tanya terus balik tanya itu nggak sopan. Jadi ketika ada orang tanya, dijawab, awakmu gak mau nang dia, awakmu nang di. Nah ini orang yang tidak punya akhlak nih kayak begitu. Jadi orang yang punya sopan santun ketika ditanya dijawab dulu, setelah itu kita balik bertanya. Adab, sopan santun itu segala-galanya. Al akhlak fauqul ilm. Sopan santun itu di atas daripada ilmu. Kadang ditakoi sampean tekan ndi Mas? Lah sampean tekan ndi? Nah ini bukan akhlak. Maka ketika ditanya, siapakah engkau? Kata Dajjal enggak punya akhlak, sopan santunnya enggak ada. Jadi ya wailak, celakalah engkau. Aku adalah Al-Jasasah, adalah Jud wa Ma'jud. Maka ketika sampai di sana bertanya, apakah pohon kurma sudah habis buahnya? Maka dijawab, pohon kurma di Baisan sudah mulai habis. Terus tanya lagi si Dajjal ini kepada para sahabatnya Nabi Muhammad, kalau begitu sebentar lagi saya akan keluar. Saya akan keluar. Saya akan keluar. Jadi lisannya itu nggak bisa mengatakan insya Allah. Jadi nanti lisannya itu, di lisannya Dajjal, mulutnya Dajjal itu dikasih suara insya Allah baru dia bisa keluar. Selama ini dia nggak bisa keluar karena tidak ada kata insya Allah. Hanya kalau kita mau keluar insya Allah, besok datang apa enggak? Insya Allah. Lo kadang-kadang insya Allah ini digawe, yuk kadang enggak. Nah, jok politik insya Allah. Sampean ini besok datang enggak ke rumah saya? Ya insya Allah. Ojo insya Allah, teko apa enggak? Lo kadang kayak gitu toh. Nah, ini poncone Dajjal yang model-model kayak ngono itu. Lo insya Allah kok ojo insya Allah. Ya, jangan sampai kayak begitu. Nah, dan bertanya lagi, apakah tentang masalah Tobariyah? Tentang Tobariyah, ceritakan kepadaku. Apa itu Tobariyah? Apakah danaunya masih mengalir? Iya, danaunya masih mengalir. Oh, sepertinya aku belum saatnya keluar dan pasti aku akan keluar. Pasti saya akan keluar. Pasti, nggak bisa mengatakan insya Allah. Kabarkan tentang aku masalah air mata sughar. Air mata sughar. Beliau mengatakan, para sahabat mengatakan, ya sughar masih mengalir juga. Tapi sudah berkurang airnya, sudah semata kaki. Nah, saatnya pasti aku akan keluar. Karena sudah berkurang, pasti saya akan keluar. Tidak bisa lagi mengatakan insya Allah. Dan dikatakan juga, apakah di antara kalian orang Arab sudah ada yang mengaku sebagai nabi? Ya, ada orang yang mengaku sebagai nabi. Apakah dia yatim? Betul, dia yatim. Apakah orang tuanya wafat? Apakah ibunya wafat pada usia dia masih kecil? Iya, betul. Apakah dia ummi? Apa itu ummi?
apakah dia tidak bisa baca, tidak bisa tulis? Betul. Nabi, orang ngaku nabi, orang tuanya wafat, ayahnya wafat, dia lahir sebagai yatim, dan ibunya pun juga sudah meninggal, dan dia juga ummi, nggak bisa baca, nggak bisa menulis. Kata Dajjal, ini nabi yang aku tunggu, karena tidak ada nabi setelah ini. Lo Dajjal lo ngerti? Dajjal itu mengakui tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, nggak ada. Makanya leono uwong terus percaya ada nabi setelah Nabi Muhammad, ngeluai Dajjal. Nabi, tidak ada nabi setelah la nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan juga, apakah dia berpindah dari Mekah menuju Yastrib? Apakah dia berpindah dari Mekah menuju Yastrib? Apa Yastrib itu? Maka di satu riwayat Rasulullah mengatakan, hadza Yastrib, hadza Yastrib, ini adalah Yastrib, ini adalah Yastrib, ini adalah Madinah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan bisa berkunjung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Dajjal mengatakan dia akan sukses, dia akan membuat aku sulit dengan banyaknya umat yang akan masuk ke dalam agamanya. Seluruh umat Islam akan berada di setiap sudut belahan dunia. Dan Islam ini adalah agama, satu-satunya agama yang berkembangnya tanpa ada campur tangan pemerintahan, yang berkembangnya tanpa ada campur tangan harta yang melimpah. Berkembangnya Islam ini tanpa campur tangan kekuasaan atau raja-raja. Apa sebab? Kalau di Persia itu ada Raja Cyrus, orang Majusi, ditopang oleh rajanya, ditopang oleh tentaranya raja. Tapi kalau Islam tidak, berkembang dengan damai, berkembang dengan sendirinya. Di Roma dengan raja Romanya. Makanya ketika Islam keluar lalu masuk ke Indonesia tanpa ada peperangan, tanpa ada caci maki, ini memang thariqah daripada Nabi Muhammad SAW. Karena memang Islam ini tidak bisa disebarkan melalui emosi. Islam ini didakwahkan, disebarkan melalui nafsu, tidak akan bisa. Jadi kalau orang mau menyebarkan Islam menggunakan nafsu, menggunakan emosi, nggak akan dapat ya. Adapun kemarahan-kemarahan para sahabat dikatakan engkau tidak akan bisa dihitung pahala oleh Allah jika engkau membunuh lawanmu dengan nafsu. Ini dalam keadaan perang, harap sidatul khauf, betul-betul berkecamuk perang. Ketika membunuh lawannya menggunakan nafsu, menggunakan emosi, maka engkau akan celaka, kata Rasulullah. Engkau tidak akan mendapatkan apa-apa. Bahkan orang yang mati syahid, orang yang mati di medan peperangan membela agama Allah dengan tujuannya adalah untuk mencari kedudukan, maka dia tidak akan mendapatkan apapun. Orang perang sudah jelas-jelas perang, ngangkat senjata perang, tapi tujuannya bukan untuk membela Allah, tujuannya untuk balas dendam, maka engkau tetap tidak akan mendapatkan pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi peperangan pun itu tidak boleh emosi. Kita perang nggak boleh emosi. Perang nggak boleh bernafsu. Perang pun menggunakan kasih sayang. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Rasulullah itu perang menggunakan kasih sayang. Membunuh orang pun menggunakan kasih sayang. Bayangkan, membunuh orang itu menggunakan kasih sayang. Apa yang dimaksud? Ketika membunuh kafir harbi, yang membunuh, yang ingin merusak agama Allah, beliau itu bersedih. Ya Allah, kenapa orang yang aku bunuh ini tidak menjadi orang yang dapat syafaatku? Kenapa dia harus mati dalam keadaan kafir? Inilah ajaran Nabi Muhammad. Jadi tidak ada satupun emosi Rasulullah, tidak ada satupun ketika menyebarkan agama menggunakan nafsu, tidak ada. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha.
Tidak ada ucapan Nabi Muhammad ini yang menggunakan nafsu. Marahnya pun bukan nafsu. Karena marahnya Rasulullah, fa idza duyi'a haqqallahi lam yakum ahadun li ghadabih. Marahnya Rasulullah itu sesuai dengan peraturan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza duyi'a haqqallah, jika sudah yang diganggu adalah haknya Allah, lam yakum ahadun li ghadabih. Tidak ada satupun orang yang dapat menjumpai atau menghadapi daripada marahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun marah itu karena kasih sayang. Khawatir jika tidak aku marahi, dia nanti akan keluar dari syariat, dia nanti akan berbuat bid'ah, dia nanti akan berbuat pengharaman, dia nanti akan berbuat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Ini marahnya karena cinta kepada umatnya, cinta kepada semua orang. Jadi tidak ada satupun langkah Nabi Muhammad yang tidak menggunakan kasih sayang. Semuanya mendapatkan kasih sayangnya Rasulullah. Dan penghormatan Rasulullah ini luar biasa. Ya, Rasulullah menghormati siapapun, bahkan orang yang beragama Kristen sekalipun, orang yang beragama Majusi sekalipun. Pernah suatu ketika ada orang Kristen meninggal. Orang Kristen ini meninggal, maka Nabi Muhammad pun bangkit dari tempat duduknya, berdiri. Rasulullah berdiri dan menghormati jenazah tersebut, mayat tersebut yang lewat. Orang mati Kristen lewat, Rasulullah berdiri karena mereka lagi berdiri membawa jenazah keluar. Orang-orang Kristen lagi kumpul bawa jenazah temannya lewat, Nabi Muhammad berdiri. Sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, yang meninggal itu orang beragama Kristen, tidak seiman dengan kita. Kenapa engkau menghormati dengan engkau berdiri?" Dijawab oleh Rasulullah, "Aku menghormati bukan karena agamanya, aku menghormati karena itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Aku berdiri, aku menghormati manusia. Manusia ini ciptaan Allah. Inilah thariqun nubuwah, inilah jalan kenabian yang menghormati semua orang." Makanya kalau ada orang mengaku Islam tidak menghormati orang lain, dia tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Ajaran Nabi Muhammad menghormati semua orang. Jangankan berbeda madhab, berbeda agama pun dihormati oleh Rasulullah. Nah, ini kadang orang buka majelis taklim, buka majelis-majelis tidak dihormati, kadang dicaci maki. Ini siapa ini yang dicontoh yang seperti ini? Laki-laki membuat akun di media sosial menghina para ulama. Iya kan? Ini ulama-ulama yang suka mengajarkan bid'ah. Ini ulama-ulama yang suka mengajarkan kesyirikan. Ajaran siapa yang kau gunakan? Nabi Muhammad orang kafir tuh dihormati. Lah apalagi orang yang sesama iman, sholat 5 waktu, mengeluarkan zakat, puasa bulan Ramadan, haji dan umroh, engkau caci maki karena berbeda pemahaman, karena berbeda madhab, karena berbeda pemikiran, engkau caci maki mereka. Kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada Nabi Muhammad SAW. Ajaran ini ajaran yang penuh kasih sayang, tidak ada caci maki. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Engkau ulangi 1000 kali. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayat yang kau baca, Quran yang kau baca, kecuali aku sudah memasukinya dalam kurun waktu 40 malam, kecuali Mekah dan Thaibah. Rasulullah juga mengatakan hada Thaibah itu Mekah, yaitu Madinah Al-Munawwarah. Jadi Dajjal itu tidak bisa masuk tanah Mekah dan tanah Madinah. Jadi mana yang dimaksud Mekah itu? Mekah itu ya sekelilingnya Masjidil Haram itu Mekah. Di luarnya itu bukan Mekah Tower Zamzam, bukan Mekah itu. Yang dimaksud Mekah itu Masjidil Haram, Madinah Al-Munawwarah. Madinah yang dimaksud ya Masjid Nabawi itu. Di luar Masjid Nabawi, bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah tanah Mekah, tanah Masjidil Haram. Di Madinah yaitu adalah sekeliling daripada Masjid Nabawi. Maka kata Dajjal, aku akan masuk ke dalam semua negeri kecuali Mekah dan Thaibah.
Maka ketika Rasulullah menceritakan hal ini, Sayyidah Fatimah mengatakan, maka Rasulullah pun mengambil tongkatnya dan memukul-mukul. Ketika itu pada di Madinah, dipukul-pukul Rasulullah. Blok, dek, dek sampai 3 kali, hadza thaibah, yang tidak akan bisa dimasuki oleh Dajjal. Maka Rasulullah pun mengatakan, ala innahu fil bahri Syam au bahri Yamanin la bal fi kibalil masyriq ma huwa min kibalil masyriq ma huwa min kibalil masyriq ma huwa wa'au biyadi ilal masyriq. Dajjal itu tempatnya ada di Dajjal itu berada di daerah Yaman. Oh tidak, bukan di Yaman, kata Rasulullah. Bahkan Dajjal ini berada di timur. Oh tidak, bukan di timur. Bukan di timur Dajjal. Dajjal ini dari arah timur. Oh tidak juga, tidak. Ini cuma Rasulullah. Dajjal ini berangkat dari ditunjuk tongkatnya Rasulullah. Kalau kita melihatnya berarti ini di daerah antara benua Hindia. Kalau petunjuk arah ya, utara selatan, beliau mengarah ke tenggara, berarti ini tengah-tengah benua Hindia. Di tengah situ ada yang namanya pulau kecil, disitulah tempat Dajjal yang tersembunyi. Dan ini diriwayatkan di dalam Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya Kitabul Fitan wa Asyrati Sya'ah, dalam kitabnya Asyrati Sya'ah Al-Jasasah, di dalam bab masalah Al-Jasasah juz 4 di dalam hadis 2261. Nah, insyaallah kalau tidak salah atau 2942, wallahu a'lam. Maka kita harus mempersiapkan kedatangannya Dajjal dengan apa? Jangan jauh-jauh dari para kiai, jangan jauh-jauh dari para habaib, jangan jauh-jauh dari pondok pesantren, jangan jauh-jauh dari majelis ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kita dengan majelis ta'lim, dan jangan sendirian, ajak teman kita, ajak saudara kita, ajak orang tua kita, ajak anak kita. Kita ramaikan majelis ta'lim, karena ini yang dikhawatirkan dan bisa melawan Dajjal, ya majelis ta'lim. Majelis taklim, bukan toko, bukan pasar, bukan. Majelis taklim ini yang menjadi kekuatan Islam. Mudah-mudahan kita diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala.